Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Sebelum Prabowo Pak Prabowo dilantik, saya sudah ingatkan, Pak, nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. Temuan yang sangat besar, 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan, tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu, ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, lebih baik saling bongkar kan gitu. Waktunya saling bongkar ya. Bagus bagi rakyat. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini? Pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam Undang-Undang KPK, yang terakhir sekalipun, yang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dikatakan KPK bisa mengambil alih kasus manakala kasus itu berbelit-belit karena intervensi dari pemerintah. Pertanyaan berikutnya, apa kepentingan TNI hadir juga di situ, Pak? Misalnya mengawal rumah Jampitsus pada saat terjadi penggeledahan, orang ini sedang disidik, tapi apa kepentingan TNI kira-kira muncul juga di situ, Pak? Saya selalu berkali-kali mengatakan, salah loh TNI itu mengawal kejaksaan. Semua ini akhirnya berujung ke presiden kan. Kalau isunya kan ada pertemuan di istana untuk menyelesaikan ini. Ya, di kediaman si ini ada pertemuan terbatas. Gitu. Bukan resmi kementerian itu nggak sehat menurut saya. Lalu semua ingin cari selamat, semua ingin menghindar. Ya. Enak aja. Halo, saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang ini. Di forum podcast ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Kali ini podcast Terus Terang dipercepat 2 hari karena ada peristiwa yang sangat besar dan masyarakat meminta kepada saya untuk segera berbicara ini. Oleh sebab itu, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh. Baik, mari kita mulai. Saya akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari masyarakat yang nanti akan diolah lebih dulu oleh Mas Rizal Mustari. Silakan, mau tanya apa, Mas Rizal? Ya, Mahfud, saya lanjutkan opening Bapak tadi bahwa kita percepat karena ada persoalan besar dan saya karena itu dihubungin oleh beberapa media, Pak Mahfud. Seharusnya besok lusa kan? Harusnya besok lusa. Beberapa media, beberapa tokoh mengatakan, Mas Rizal kapan dibahas? Pak Mahfud kapan bicara? Ini kita sedang dalam heboh hari-hari ini. Bahkan mungkin menurut orang bisa disebut sebagai darurat penegakan hukum, Pak Mahfud, karena mempertemukan 2 institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Nah, banyak sekali mengharapkan Pak Mahfud bicara. Tweet Bapak kemarin itu sudah hampir 3 juta Pak yang menyaksikan. Sudah hampir 3 juta dan lagi-lagi orang teman-teman bertanya, kapan? Akhirnya saya datang ke Jogja, teman-teman, saya baru tiba pagi ini dan kita sedang lakukan ini di Jogja, di studio kita di Jogja di kediaman Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya mulai, Pak. Kami di Jogja ini. Tentang kepolisian dan kejaksaan. Sebelum saya masuk detailnya nanti tengah-tengah tentang kasusnya. Pak Mahfud itu seingat saya episode-episode awal tahun lalu podcast kita sudah mengatakan begini, bahwa saya itu senang kalau para pencoleng itu, ya orang-orang yang mencuri uang rakyat itu bertemu satu sama lain, berhadapan satu sama lain, setan ketemu setan. Dan itu juga muncul di beberapa video belakangan Bapak sampaikan lagi. Itu kayak yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Begini loh. Sekarang itu antar koruptor itu biasanya saling melindungi, bekerja sama. Nah, saya berharap apa yang sering menjadi doa kaum Nahdien. Kaum Nahdien itu kan selalu membaca sholawat ashghil yang bunyinya itu, ya Allah, biarkanlah sibuk bertempur di antara para penjahat itu. Keluarkan kami dari situasi mereka itu, kan gitu kan. Gimana ini itu, Pak? Gimana bunyinya itu, Pak? Wa ashghilil dzalimin lidzalimin. Buatlah mereka sibuk bertempur di antara sesama penjahat, orang-orang zalim itu. Dan itu pasti terjadi kalau kita tidak mau memperbaiki secara sungguh-sungguh, itu terjadi. Dan ini yang terjadi sekarang antara kejaksaan dan kepolisian. Oknum-oknumnya yang melakukan itu ya? Iya, karena sejak dulu keduanya ini ya memang nggak mau rukun, sepertinya bersaing, bukan bersinergi gitu. Nah, itu yang terjadi dengan kejaksaan sehingga pada akhirnya meletus seperti sekarang ini. Nggak bisa dihindari. Dulu sudah sering terjadi kayak ini, tapi ditutup-tutupi gitu ya. Misalnya macetnya perkara, gangguan terhadap jalannya perkara Sambo gitu kan. Ya kan, hakimnya, jaksanya didekati ini dengan setengah ancaman dan macam-macam. Tapi waktu itu kan saya turun tangan. Ya, sebagai Menko waktu itu gitu. Saya turut campur karena sudah penegakan hukum, bukan lagi administrasi di masing-masing kementerian. Kalau administrasi hukum di masing kementerian saya kan tidak boleh mencampuri Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri apa gitu, saya tidak boleh. Kalau sudah penegakan hukum dan proses pembuatan hukum yang menyangkut kepentingan umum, maka koordinator Menko itu harus turun tangan gitu.
Maka dulu ketika ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh berani enggak orang sipil mengumpulkan jenderal-jenderal, datang semua kan, dan sering konferensi pers bersama. Betul. Semua menteri, Panglima TNI, Kapolri-nya kan sama waktu itu. Pak Mahfud didampingi Panglima, Pak Mahfud didampingi kan, Kapolri waktu itu semua ya. datang gitu. Tetapi itu dalam momen-momen resmi. Tetapi kalau di dalam rapat terbatas, kalau di tingkat Menko memang Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Iya. Ya, Pak, kan? Pak Mahfud mengatakan itu sejak awal dan karena itu saya siapkan videonya, Pak. Kita mau coba supaya pemirsa juga mengingat bahwa Pak Mahfud sejak dulu kala sudah mengatakan bahwa Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau duduk satu kesempatan ketika rapat ini, untuk Pak. Membahas ini kasus videonya, tidak mau. Untuk membahas kasus tidak mau. Kita lihat, Pak. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Iya kan? Dulu saya begitu panggil. Kalau misalnya bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satu lah. Nah, karena memang harus dipertemukan gitu ya kalau enggak. Iya, karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak mau bertemu di satu forum, kecuali di dalam sidang kabinet. Jadi Pak Mahfud tahu tidak mau ketemu sehingga ya di satu-satu dipanggil. Iya, mereka pasti berbeda kalau membahas satu kasus itu. Keinginannya berbeda sehingga kalau diundang rapat, mereka tidak datang. Saling intip mungkin. Saling intip. Jadi satu datang gitu, lalu nanti mundur lagi ngutus staf gitu, sehingga rapat itu tidak ngambil keputusan di tingkat tinggi. Tapi saya kan tidak terlalu bodoh juga. Kan saya datangi ke kantornya. Oh ya. Meskipun saya Menko, saya datang berkali-kali ke kantor Kejaksaan Agung, saya datang berkali-kali ke kantor Kapolri, gitu ya. Bahwa saya punya pandangan begini sebagai Menko. Sehingga kayak kasus Sambo akhirnya selesai, jalan, dan banyak kasus di antara mereka ini seperti kasus seorang pegawai desa itu dijatuhi hukuman kan, kata Jaksa Agung karena polisi sudah menyatakan lengkap, kata polisi karena kejaksaan minta gitu, lalu akhirnya saling menghindar loh. Saya hubungi satu-satu, akhirnya bebas tuh yang orang Garut, lupa saya namanya tuh, yang itulah sekretaris desa, betul, kepala desanya, kepala desanya dijatuhi hukuman. Lalu yang ngelapor nih oleh Kejaksaan Agung disuruh juga dipidanakan. Kenapa dia baru melapor kok tidak dulu gitu? Ingat, Nah, akhirnya polisi atas perintah kejaksaan membuat itu. Lalu jaksa sesudah kita katakan itu kan tidak ada alasannya untuk orang melapor lalu dipidanakan juga. Kata Jaksa Agung, polisi sudah, tapi kata polisi loh atas permintaan jaksa kan gitu, akhirnya di ini gitu. Jadi kalau kita kembali ke kasus sekarang saling serang dalam tanda petik gitu ya, itu muncul dari gunung es yang selama ini masalah ya, dibiarkan. Terus terang, makanya dulu yang saya katakan tadi itu kalau tidak salah saya katakan itu di pertengahan Juni tahun 2024. Persis, Pak. Sebelum Prabowo dilantik. Saya sudah ingatkan, Pak. Nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. Karena pengalaman saya mereka tidak pernah mau ketemu. Dan biasanya ada permainan-permainan di bawah yang bergejolak di antara mereka ini, ya. Macam-macam lah. Bahkan juga di dalam tim reformasi Polri itu kan ada verbatimnya juga kan. Orang melapor misalnya kejaksaan itu kalau bagaimana kami, kata polisinya, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik tidak lama untuk sampai karena kalau sudah ke kejaksaan itu dia lama-lama kan dibilang kami perlu uang lelah lah, uang lembur lah gitu, ada laporan masyarakat laporan masyarakat, bahkan laporan Polri sendiri kan itu tercatat. Jadi keduanya ini sepertinya saling berebut sesuatu yang tidak etis secara berebut sekaligus persaingan antara kedua. Sekaligus persaingan. Nah sekarang meledak. Sudah saya bilang ini pertentangan antara kejahatan melawan kejahatan dilakukan oleh institusi sekarang meledak. Mungkin akan ada kesulitan teknis nanti. Kenapa? Karena nanti ini kan sesudah Polri misalnya membawa kasus ini ke kejaksaan, jaksa juga yang akan menentukan apakah pasal ini tepat dipakai, apa cukup apa enggak gitu ya. Kalau publik nih diem, sudah biarin aja nanti itu bisa gagal, enggak akan pernah P21 atau diubah pasalnya dari korupsi menjadi gratifikasi atau apa. Bisa selesai di tingkat mereka gitu ya? Bisa selesai di tingkat mereka. Oleh sebab itu kita harus awal ini. Nah, dalam kasus sekarang kan sedihnya Pak, orang menyaksikan kok nggak ada yang menangani nih, nggak ada, membiarkan saja saling jegal di sana, di sini digeledah, di sana dikawal dan segala macam. TNI juga ikut mengawal dan itu segala macam. Nggak kelihatan peran Menko yang seperti ketika Pak Mahfud memimpin. Apa yang terjadi? Menko mana yang seharusnya turun tangan? Kalau sekarang dua, ada Menkonya. Karena satu, dulu kan ada Menko Polhukam
Ya, Menko jadi satu di tempat Pak Politik, Mahfud ya. Hukum dan Keamanan. Nah sekarang hukum dipindah, Ya, dipegang Menko Hukum, HAM dan Imipras ya. Prof Yusril. Pak Imipras Yusril. ya, Prof Yusril. Lalu Menko Polkam satu sendiri. Nah mestinya ini turun, Berdua mereka koordinasi. dia berdua dong koordinasi. Hmm. Atau kalau enggak salah satu Menkonya lah, gitu kan? Kan dia yang harus Inisiatif. ya harus inisiatif gitu, diarahkan, dibawa kemana kasus ini kan gitu. Ini sampai sekarang kan Menkonya ya belum turun tangan. Iya, Ini Pak. saya tidak tahu lah. Hampir 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya tidak pernah melihat Menko itu mengkoordinir para menterinya di depan publik. Saya Gitu tidak ya, Pak? pernah. Ini rapat koordinasi ke Menko ini. Itu kok saya belum pernah. Sejauh melihat. pengamatan Pak Mahfud Iya, ya? Kalau dulu kita macet-macet gitu ada FPI, ada apa ya kita koordinasi langsung, panggil koordinasi. semua sehingga begitu selesai ya tidak berat bebannya dari pandangan-pandangan masyarakat semuanya terakomodasi. Ya, kalau tidak ada begitu kan di mestinya situ. presiden juga menegur, toh, Pak. Kan ada Mestinya. atasan mereka masing-masing. Mestinya. Ini kok Semua mandek gitu ya? Semua ini akhirnya berujung ke presiden kan. Kalau isunya kan ada pertemuan di istana untuk menyelesaikan ini. Ya, kan? di kediaman si ini ada Isinya, pertemuan iya, terbatas. gitu. Bukan dengan tadi resmi malam Kemenkoan misalnya. itu nggak sehat menurut saya. Lalu semua ingin cari selamat, semua ingin menghindar. Ya. Enak aja. Dan di sela-sela kehebohan itu muncullah tweet seorang mantan Menko Polhukam yang sampai sekarang udah hampir 3 juta. Pak Mahfud nge-tweet kira-kira mengapresiasi polisi sekaligus mengapresiasi kejaksaan karena sama-sama saling bongkar korupsi. Iya, Itu gimana, Pak? Itu apresiasi betulan atau sindiran ke Pak Mahfud mereka saling hajar di antara sang penegak hukum? Ya, Sekaligus, dua-duanya. sekaligus dua-duanya. Pertama satir ya. Satir ya. Ya, satir itu ya saya nyindir. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, Ya, lebih ya, baik ya. saling bongkar kan gitu. Waktunya saling Itu bongkar ya. bagus bagi rakyat. Tapi tindakan kepolisian menurut saya patut diapresiasi. Apapun ya. Analisisnya itu kan kenapa sih polisi begitu nekat ngotot ingin menghabisi lah dalam secara hukum si Febri ini. Kenapa gitu? Karena sebelum itu sudah ada presiden di mana Kejaksaan Agung dibilang ngerjain Polri, ya toh. Ketika kasus Roy Suryo yang ditargetkan Oh, dia iya, ditahan iya. oleh Kejaksaan Agung dipersulit malah dikembalikan Iya. sehingga hanya formalitas saja diadukan. Iya. Merasa polisi itu dihabisi, dipermalukan. Gitu ya. Oleh sebab itu kan Pak Listio waktu itu mengatakan saya kecewa kan gitu kan? Iya, iya. Kecewa atas Kapolri menanggapi langsung, Pak. waktu iya, itu. menanggapi langsung. Bukan, Yang kedua, bukan humasnya. Ha. yang kedua lalu ada polisi lagi yang ditetapkan jadi tersangka Brigjen. Brigjen. Nah, sekarang polisi bikin strike back. Bikin Akumulasi strike dari back. itu semua ya. Nah, di situ yang dikatakan pertempuran antara ketidakbenaran melawan ketidakbenaran dan kita yang ada di luar ini berdoa agar ini selesai dengan baik ya di tangan negara gitu ya. Ya saya katakan pertempuran antara nafsu setan melawan nafsu setan. Iya kan? Dua setan bertempur Iya kan, setan kan? gitu ya. Umat yang baik yang kira-kira dimenangkan gitu ya. Iya. Iya kan, itu kan kejahatan semua. Iya. Disaling begitu. Kalau asumsinya itu saling bongkar, ya itulah doanya kaum Nahdien yang bukan di struktural, selawatan di kampung-kampung itu doanya kaum Nahdien, ya Allah. Pertemukan di antara setan itu akan berbenturan sesama setan dan kami selamat dari godaan setan, kan itu doanya. Gitu ya, luar Itu biasa. diucapkan setiap hari Iya. di surau-surau itu. Pak Pus, sekarang saya masuk ke substansinya, Pak. Ya, Kalau oke, tadi fenomena antara dua lembaga itu yang Pak Mahfud sejak awal sudah mengingatkan, sekarang saya ngajak Pak Mahfud masuk ke substansi. Dini hari tadi atau tengah malam akhirnya Jampitsus Febri Ardiansyah mundur, menyerahkan pengunduran diri kepada Jaksa Agung dan disampaikan oleh Kejaksaan tadi pagi. Apa pendapat Pak Mahfud tentang mundurnya Febri? Itu satu keharusan moral ya dan kebaikan bagi penegakan hukum. Keharusan moral apa? Karena memang ada 2 ketetapan MPR yang sekarang ini masih berlaku. Ya, yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang mengatakan pejabat kalau terlibat masalah ya harus mau mundur dari jabatannya ya di tugas-tugas pemerintahan. Nah, ini kan sudah masalahnya besar. Itu mempersulit kalau tidak mundur. Inisiatif untuk mundur muncul sendiri gitu ya? Iya, tapi mungkin sih di balik itu ada mungkin ada tawar-menawar. Kamu kalau tidak mundur saya pecat, Anda lebih malu, kira-kira gitu ya? Mungkin akan ditangkap Akan juga. ditangkap juga. Iya kan? Kalau polisi bilang gitu, mau apa mundur sebelum ditangkap kira-kira ya. Kira-kira. Tapi mundur. Lalu ada TAP MPR nomor 8 tahun 2001 yang itu berlaku bagi pejabat negara dan pejabat birokrasi, pegawai negeri sipil. Di situ disebutkan mereka yang terlibat kasus kejahatan dan pelanggaran moral atau etik itu harus dijatuhi atau dapat dijatuhi tindakan administratif, dipecat, diskors, atau dimutasi dan sebagainya itu sebelum hukuman pidananya pasti, sebelum inkrah. Sebelum bisa. inkrah. Itu etika.
Jadi yang tab nomor 6 itu adalah etika kehidupan berbangsa, yang tab nomor 8 itu rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Nah, itu isinya. Dan di dalam tab MPR nomor 1 tahun 2003, tab Sapu Jagat, kedua tab MPR itu masih dinyatakan berlaku sampai ada undang-undang resmi yang menggantikannya. Nah, ini kan belum ada. Undang-undang etika berbangsa belum ada. Undang-undang tentang arah kebijakan itu belum ada. Ya, masih berlaku sampai sekarang. Nah, dan itu akan lebih mempermudah. Karena itu pertanyaan orang kemudian kalau sudah mundur, kan harusnya lanjutnya adalah menunggu proses hukum atas orang ini. Kan kira-kira gitu ya. Bayangan Pak Mahfud akan seperti apa? Menurut saya dalam waktu tidak lama, Ardiansyah akan dipanggil. Ardiansyah akan dipanggil menurut saya dalam waktu tidak lama. Kan sudah mundur. Untuk keperluan etis, antar institusi tidak boleh bukan tidak boleh ya, etis. Secara etis tidak etis kalau menangkap atau memanggil atau memeriksa dalam kasus pejabat di institusi lain. Maka mundur dulu kan. Nah, kalau sudah begitu kan bisa. Itu sesuai dengan tab MPR. Jadi agak mirip dengan kepala BKN waktu itu ya. Mundur dulu dalam tanda entah diminta mundur, setelah itu dijemput subuh-subuh dijemput di rumahnya. Ya, itu satu cara yang menurut saya etis juga. So, mundurlah daripada kamu ditangkap di kantor dan dalam jabatan. Mundur dulu atau diperiksa di gelandang gitu. Ya, kemudian karena orang pengen tahu kok sampai sekarang sudah 3 kali 24 jam, ada barbuk, ada barang bukti, temuan yang sangat besar, ya kan Pak, 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan, tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu, ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Public comment, tersangka dulu ya, gini. Kalau sudah diadakan penggeledahan dan pengangkutan barang, itu berarti peristiwa pidana sudah ada. Sudah ada peristiwa pidana. Sudah cukup 2 alat bukti, bahkan mungkin lebih dari 2 alat bukti sudah punya, sehingga pasti dipertanggungjawabkan. Polisi pasti profesional. Saya tahu polisi profesional untuk itu, nggak main-main gitu. Ini pasti ada udah 2 barang bukti. Tapi untuk menentukan tersangka itu biasanya pelan-pelan. Pokoknya peristiwanya ada, tersangkanya siapa. Tapi ini tersangkanya sih sudah mengarah ya. Kalau tidak ada permainan politik dan saling ancam, tersangkanya udah jelas. Misalnya, Febri itu bilang itu memang rumah saya, rumah pribadi saya. Sudah diakuin? Iya. Lalu ada uang sebegitu banyak, ya, uang sebegitu banyak dan emas gitu. Itu pasti ada yang punya. Gitu. Kalau dia tidak terlibat kan jelas yang punya ini dokumennya ini dan sebagainya kan. Tapi dia kan sudah ada yang punya, nanti silakan diperiksa kan gitu kan. Cara orang membela diri kalau memang dia sedikit bersih. Kalau ini ya cuma gitu dan nyatanya malamnya terus mengundurkan diri. Jadi hanya peristiwa politik, kesepakatan politik yang bisa menghalangi ketersangkaan dia di dalam kasus ini kira-kira gitu ya. Kenapa aku mengatakan kecuali kalau ada peristiwa politik, bisa kesepakatan saja, di belakang itu mungkin terjadi ya. Itu mungkin terjadi. Setelanjang ini gitu Pak, setelanjang ini kasusnya begini. Di dalam undang-undang KPK yang terakhir sekalipun, yang undang-undang nomor 19 tahun 2019 dikatakan KPK bisa mengambil alih kasus manakala kasus itu berbelit-belit karena intervensi dari pemerintah atau intervensi dari pengadilan, atasan pengadilan, ya, atau intervensi dari legislatif. Eksplisit, verbatim itu. Ngambil langsung, ya? Tanpa perlu ada kesepakatan. Ambil alih. Nanti dilihat di pasal 10A. Undang-undang nomor 19 tahun 2019, pasal 10A. Antara pasal 10 dan pasal 11 itu disisipi kalimat itu. Bahwa dalam rangka supervisi dan kerjasama memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, KPK bisa mengambil alih kasus itu. Apa alasannya bisa diambil alih? Antara lain kalau ada intervensi dari kekuatan luar, artinya politik. Itu eksplisit di situ. Sehingga kalau memang nggak bisa ya tinggal presiden aja nih. Udah ambil KPK aja gitu. Tinggal nunggu presiden atau bisa seketika? Bisa langsung. Dan presiden pun bisa mengatakan kalau sudah amburadul. Karena kekhawatiran orang begini Pak, ini gimana sih polisi tidak nunggu presiden? Tanpa menunggu presiden. Tapi kalau KPK-nya takut, kan sekarang kelihatan KPK ini bagus lah akhir-akhir ini ya. Waktu kepala daerah ditangkapi bagus itu. Tapi untuk tingkat pusat dia kan masih takut. Mungkin perlu presiden. Ya, kamu ambil KPK gitu. Kelasnya masih kelas level kedua ketiga lah ya. Kemarin 2 hari lalu Sukoharjo ya. Bupati Sukoharjo. Sebelumnya Kwansing. Sebenarnya mana lagi? Udahlah itu urusan KPK bagus, sudah mulai bagus. Dia menyentuh hal-hal yang tidak diduga orang di daerah-daerah, dan sekarang nampaknya kepala daerah diintip semua sama dia. Ditangkapi satu. Bagus. Jadi penting Pak untuk KPK, karena kan pertanyaan orang, lah ini polisi kan sangat hati-hati untuk membuat tersangkanya. Karena kalau nanti diserahkan dilimpahkan ke kejaksaan, bisa gagal juga di kejaksaan, bisa dihadang oleh jaksa. Kalau gitu KPK dan bisa langsung masuk ya, bisa diambil dalam kondisi begini. Kekhawatiran seperti itu bisa nanti kalau polisi sudah menetapkan, kata polisi ini sudah diserahkan P21, kata jaksa belum P21, pasalnya salah gitu.
kembalikan lagi, belum lagi. Nanti akhirnya dari kembalikan bolak-balik sudah lama, lalu jaksa bisa bikin pasal sendiri. Iya kan, oke lah, sudah selesai, tapi yang bikin pasal sendiri itu boleh. Boleh jaksa. Kan yang mengajukan dakwaan jaksa menentukan pasal-pasal itu. Cuma biasanya itu tidak terjadi karena alat bukti dan bukti-buktinya itu ada di polisi, di garap polisi kan. Tapi jaksa boleh, saya buat sendiri. Nah, dan itu bisa terjadi nanti jaksa yang mempersulit ini. Tapi kalau dalam situasi sorotan publik yang begitu keras seperti sekarang, saya kira kejaksaan pun tidak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Kembali ke soal kemungkinan penetapan tersangka, Pak. Kalau misalnya informasinya yang kita dengar, katakanlah betul hari ini misalnya Pak Febri itu dipanggil oleh polisi, kan sekitar 3 minggu normalnya kan, berarti kan kira-kira Senin, Selasa depan mestinya status tersangka itu sudah ketahuan, sudah muncul ya? Ya mestinya sih. Kalau saya menduga sebenarnya sudah ada, tinggal mengumumkan aja. Dan mungkin untuk timeline-nya menunggu 3 hari ya. Ya, kalau 3 hari kan udah 3 hari nih kayaknya ya. Ya makanya Kemarin gitu. Hari libur mungkin Senin Selasa sudah. Ya, 3 hari sebelum diperiksa gitu ya. Tapi kalau mendesak kan bisa tidak 3 hari juga kan. Nah, kalau kita bicara soal hukuman sekarang Pak, katakanlah itu bersangka dan berproses, kan miris kan Pak ya. Ini orang yang selama ini mengumpulkan kasus-kasus korupsi, menuduh orang korupsi di persidangan dan segala macam. Orang yang belum tentu korupsi juga diminta ditunjukkan di persidangan, tiba-tiba rupanya ketahuan. Kalau betul itu terjadi, lah dia yang korupsi Pak. Gitu. Hukumannya yang pantas apa buat orang seperti ini? Febri itu ketika menggeledah rumahnya Zarof Richard yang 1 triliun, dia bilang, wah anak buah saya sampai belenak. Lihat uang segitu banyak, enggak pernah lihat uang segitu banyak. Nah di rumah dia sendiri ternyata ada uang itu. Ketika dia melakukan itu udah terkumpul sekian di rumah. Itu munafiknya aja. Kan sekurang-kurangnya kalau melihat kan pasti dia melihat uang itu karena ada di rumah dia kan. Masa nggak ngelihat gitu kan. Nah tapi sekarang serius nih, hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Ya, hukuman itu dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda, gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Apa hukuman mati itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasinya di 5. Hukuman mati itu 1, makar. Mau menjatuhkan pemerintah dan negara, ya itu makar namanya. Yang kedua pembunuhan berencana, orang membunuh orang tapi direncanakan, itu masuk. Ketiga narkoba. Keempat terorisme. Dan yang kelima korupsi. Oh ada korupsi? Ada korupsi. Nah korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan akademis bahwa mati, itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gitu. Nah di situ memang sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati, ya. Tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati, misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. Satu, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi, itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Bencana nasional, kayak waktu COVID itu. COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi. Korupsi lagi bisa dihukum mati. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi, dan krisis moneter, eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang, ya kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan. Dan kita ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kelahiran kemudian melakukan pelanggaran hukum. Ini pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, apa korupsi itu termasuk tindak pidana luar biasa? Iya, itu tertulis di dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya, itu di penjelasan umum alinea 2. Jelas bunyinya. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa, tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Dulu kan orang bertanya, di mana tempatnya bahwa korupsi itu luar biasa? Di konvensi internasional disebut extraordinary crime. Di hukum kita disebut dengan eksplisit, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua, jelas di situ. Nah,
Kalau begitu kan hukumannya mati. Ya. Nah, hukuman penjara itu maksimal seumur hidup. Ya minimal kalau ke situ harus seumur hidup. Yang kayak gini kan jahat. Jadi benar-benar hukuman maksimal ya yang ini. Jahatnya luar biasa. Jahatnya luar biasa si Febri Ardiansyah. Ya. Iya. Pak Mahfud kan kecuali kasusnya, ada yang takut ya. Nanti kalau ini dihukum mati, nanti saya juga Saya kena bisa ancaman kena. gini. Nah, itu dia, Pak. Maka nanti Itu pada turun-turun itu masyarakat yang harus. saya nanti mau ke situ tuh Pak. Tapi Masyarakat yang harus saya mau nanya Pak mengawasi. Mahfud dulu. Ini kan awalnya kita dengarkan satu kasus, tapi ternyata ada 3 kasus Pak. Iya. Ya, satu pertama itu tentang suplai batubara ke PLN, lalu kasus PLN. itu TPU dan korupsi Pak ya. Ya. Lalu kasus Asabri, Asabri. lalu satu lagi kasus pembayaran Batubara. utang anak perusahaan Krakatau Steel Pak. Ada 3. Ya, ya. Nah, gimana Pak? Apakah satu kasus diberkas sama atau gimana? Atau bisa-bisa gimana yang efeknya? Gini, kalau di dalam teori hukum itu namanya konkursus. Konkursus itu artinya perbarengan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh satu orang. Nah, ada 2 cara. Menurut KUHAP yang terbaru nih, pasal 141 mengatakan itu bisa dijadikan satu paket. Oke. Ya, satu paket. Kalau pelakunya satu, korbannya satu juga. Misalnya apa tadi? PLN. PLN. Nah, PLN. Yang satu juga PLN tapi proyek lain. Yang satu PLN proyek lain. Itu disebut tindak pidana atau kejahatan berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, kalau berkelanjutan itu dijadikan satu paket, tetapi nanti disebut pelanggaran-pelanggarannya, lalu hukumannya satu. Oke. Tapi kalau ini beda, kasusnya tadi beda kan? Ada apa tuh? Beda Pak. PLN, lalu Asabri, Asabri ini. lalu anak perusahaan Nah, itu Krakatau Steel. namanya tindak pidana kumulatif. Kumulatif. Itu bisa dijadikan satu dakwaan, tetapi dakwaannya dipisah-pisah. Dipisah-pisah. Satu paket sidang. Satu paket sidang, tetapi dakwaannya Berkasnya satu berbeda pisah. masing-masing. Iya. Oke. Di sidang yang sama. Lebih efektif yang mana Pak untuk kasus ini menurut Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini yang kedua, kumulatif. Kumulatif. Iya, Oke. karena kejahatannya kan berbeda, korbannya beda. Iya kan, Krakatau Steel, lalu PLN, lalu apa lagi satu? Ya, Krakatau Ada Steel, 3. PLN sama Asabri Pak. Asabri, ya Tahun kan? 2020. Wah, itu beda-beda, Iya. itu Iya. kumulatif. Dan Iya. hukumannya tepat tuh, hukuman mati itu. Udah luar biasa tuh. Wow. Iya, dan hukuman mati itu ada. Tinggal nanti kan jadi persoalan hukuman mati mana undang-undang itu sudah tadi ada. Paling ditafsirkan. Mana undang-undangnya bahwa sekarang ini lagi krisis moneter. Orang merasakan sekarang krisis moneter. Iya kan? Krisis finansial. Iya. Iya kan? Negara sampai membuat pasal 50A undang-undang itu kan yang kemudian mentorpedo karena ingin cari duit. Uang haram pun kemudian mau dilindungi kan? Undang-undang 50A itu. Saya tidak tahu apa sudah ada yang mengajukan judicial review. Maksud Mahfud undang-undang P2SK itu kan? Iya, ya P2SK pasal 50A. Iya, pasal 50A. Nah, karena kita krisis sekarang secara ekonomi, moneter, finansial kan kita krisis nih di Indonesia sekarang ini. Ya, Nah, Mahfud. Ya. materialnya sudah Oke. terjadi krisis. Oleh sebab itu hukuman mati tepat untuk kasus ini. Saya mau review sedikit tentang proses yang terjadi dalam 2 hari terakhir karena ada beberapa orang yang nitip ke saya Pak, saking gemesnya melihat. Mas, coba tanyakan ke Pak Mahfud kalau Mas Rizal nanti besok wawancara. Titip ya katanya. Itu gimana sih? Orang lagi digeledah, penyidik lagi menggeledah, tapi pada saat yang sama ketika geledah itu nggak jauh setelah itu, di sana si Jampitsusnya itu dikawal oleh TNI Pak, diamankan oleh TNI. Nggak lama setelah itu kita lihat dalam rekaman katanya ada tentara yang datang ke Polda Metro Jaya. Bukankah itu bagian dari perintangan penyidikan menurut orang yang nitip pertanyaan itu ke Pak Mahfud? Ya bisa saja, bisa saja. Nanti tinggal polisi berani enggak. Nah persoalannya kalau polisi itu kan menghindar-hindar kalau menyangkut TNI. TNI kan menghindar-hindar. Kalau saya jelas dong perintangan. Tapi itu kayak mau iya, Pak, itu meskipun marwah polisi kemudian dibantah ya. Kemudian Iya. kan dibantah oleh TNI itu Iya, enggak ada. coba diluruskan oleh TNI. Meskipun saya mendapat foto daftar foto orang yang datang ke Polda, Ke Polda. itu ada fotonya dengan bintang Beredar, Pak, TNI -nya, beredar. Terus gimana disebut oknum ya pasti itu salahnya oknum gitu. Nanti kalau tidak dihindari itu pasti dibilang oknum kan gitu. Karena kalau bukan oknum artinya dinas itu harus istilahnya tuh mission accomplished. Artinya harus datang, harus laporkan berhasil kan gitu kan, atau mati atau berhasil kan gitu kalau bukan oknum. Tapi ini dibiarkan oknum tidak berhasil ya memang tidak kami perintahkan gitu kan. Tetapi bagaimanapun itu membuat kejanggalan. Ya. Apa tercatat sebagai pertanyaan kejanggalan. berikutnya, apa kepentingan TNI hadir juga di situ Pak? Misalnya mengawal rumah Jampitsus pada saat terjadi penggeledahan, orang ini sedang disidik, tapi apa kepentingan TNI kira-kira muncul juga di situ Pak? Itu pertanyaan kita selama ini. Kan saya selalu berkali-kali mengatakan salah loh TNI itu mengawal kejaksaan. Karena menurut undang-undang kejaksaan maupun undang-undang kepolisian, pengamanan jaksa dan kejaksaan itu di tangan polisi, kecuali atas permintaan polisi sendiri. Seingat saya Pak Mahfud dulu mengatakan boleh tapi jangan lama-lama gitu kan ya? Ya. Kalau nggak salah waktu itu kan ini nggak baik gitu. Maksudnya kasuistis, ini kan Kasuistik. permanen. Ya ini permanen. Lalu ya. dibuat perpres. Persis. Gitu. Sebenarnya itu melanggar 2 undang-undang, tapi kan ada yang berani dalam situasi sekarang gitu. Meskipun kemudian saya
maklum juga, maklum ya, Ya. bukan setuju. Maklum itu dalam arti waktu itu jaksa tuh merasa menangani perkara selalu berhadapan dengan polisi kesulitannya, gitu kan? Sehingga ini hanya TNI yang bisa menghadapi. Maka jaksa minta ke TNI. Kalau mau tanya undang-undangnya tidak boleh, gitu. Tapi lalu dibuatkan Perpres kan, Perpres 6 atau 66 atau berapa? Pokoknya Perpres 6 tahun itu 2025 itu kan, yang kemudian jaksa TNI masuk kejaksaan. Alasannya kan di sana ada apa namanya Jampit Mil, Jaksa Agung bilang, tapi iya memang ada Jampit Mil, tapi apakah harus dikawal oleh militer sampai ke kabupaten-kabupaten? Kan itu tidak boleh. Tapi saya katakan, nampaknya pada waktu itu polisi terlalu banyak bermain sehingga kejaksaan merasa terganggu mungkin karena kata saya tadi persaingan itu. Lalu ya udah tentara, kalau ke tentara kan nggak berani main-main gitu ya. Sekurang-kurangnya menghindar lah gitu ya, nggak akan benturan langsung. Seperti yang sampai saat ini terjadi. Tapi ini mungkin karena polisi merasa dikerjain dalam kasus Roy Suryo dan penetapan tersangka BGN itu, BGN ya, Badan Gizi Nasional itu, wah ini udah keterlaluan benturnya. Target sekalian kan. Waktunya untuk melawan hajar balik kira-kira gitu. Tapi mudah-mudahan ini baiklah. Kita ini harus selamatkan negara ini. Ini kesempatan bagi Pak Prabowo untuk mengambil sikap, menata kembali Kejaksaan Agung dan Polri agar masuk dalam integrated criminal justice system. Ini sebenarnya kan teman nih, mulai dari polisi, jaksa, saling mendukung kan, bukan saling bermusuhan. Lalu terus ke pengadilan. Nah, dan sekarang tuh SPPTI-nya itu kan sudah ada, sudah lama. Nah, bekerja dengan cara itu kan bagus, karena polisi dan jaksa sama-sama diperlukan oleh hukum. Iya kan? Kalau melihat itu, memang ekspektasi kita jadi tinggi, Pak Mahfud, bahwa ini ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Tapi kalau kita lihat kan, misalnya nih, orang pada bertanya di timeline Bapak banyak banget, mana Pak Jaksa Agung? Orang jadi bertanya kan, Pak. Ketika misalnya kasus ditunjukkan sekian uang digeledah, emas digeledah segala macam, nggak ada suara dari kejaksaan, Pak. Orang menunggu. Leadership Jaksa Agung ditunggu ketika kita tunggu. Sampai hari ini kan rasanya nggak keluar. Padahal kan dia selalu ngancam-ngancam orang. Persis. Kan? Dia mengatakan bahwa tidak akan lagi ada jaksa. Itu per tanggal 28 Februari, Pak, dalam sebuah jumpa pers. Tahun 2026 kalau nggak salah, Pak. Ya, mengatakan ini tidak ada lagi jaksa yang nggak ada lagi kerja. Begitu Anda melanggar, saya copot kan gitu kan. Nah ini waktu ini kemarin tidak muncul. Sampai saat kita bicara ini tidak muncul, tidak menjelaskan. Apa Pak? Apakah mau mencopot atau mau bersuara apa? Kan harusnya bersuara, iya kan? Ini ditunggu rakyat nih Pak Jaksa Agung, sehingga muncul berbagai spekulasi liar itu yang banyak di medsos saya itu kan. Wah ini udah bagi-bagi ke dalam macam-macam gitu. Banyak muncul gitu. Yang terlibat kan. Itu orang nggak salah kalau menduga gitu. Salah dong. Kenapa Jaksa Agung kok diam? Ini kan tanggung jawab dia kan gitu ya. Nah itu Mas Rizal tentang ini. Kira-kira Pak, bagaimana opsi penyelesaiannya Pak supaya itu tadi tidak berhenti pada 1-2 orang, tetapi kemudian misalnya ya ini kesempatan bagi Presiden menuntaskan ini. Kan kami mengatakan kita kejar sampai ke Antartika. Nah ini antar kita aja Pak, ini rampungin dulu nih. Persoalan korupsi misalnya di kejaksaan atau katakanlah di kepolisian atau dimanapun, kasus ini menjadi momentum untuk menurut saya Menko dua-duanya udah tidak mampu dengan ini. Dalam pengamatan Pak seharusnya turun dong yang ini. Sudah Presiden aja sekarang harus mengawal ini. Sesuai dengan janji Presiden sendiri. Nanti Presiden kan berkali-kali gitu. Bahkan gitu ya. Presiden tindak tegas. Saya tahu, saya punya radar, bisa tahu di mana uang disembunyikan, kan gitu kan? Saya tahu bahwa baju coklat dan baju hijau itu suka membacking mafia gitu. Saya kan bilang gitu dulu. Katanya, Pak Mahfud tuh siapa tuh yang backing kan ada itu pimpinan jenderal lah. Pak Mahfud tuh sembarang gitu siapa? Tunjuk dong, siapa yang backing? Lah Presiden yang bilang. Ya kan di pidato di DPR 17 Agustus, 16 Agustus tahun 2025 Presiden bilang gitu. Iya kan? Lalu kemarin yang kemudian membentuk ekspor itu harus di satu pintu. Itu saya mantan tentara, saya mantan ABRI tahu bahwa coklat dan itu tuh membikingi mafia. Nah kalau tanya ke saya, tanya ke Presiden bilang tahu. Iya kan? Betul, nah dalam keadaan gini mestinya ya Presiden mestinya sudah tahu juga ini, sehingga penyelesaiannya harus betul-betul tegas, memberi harapan kepada rakyat bagi penegakan hukum ke masa depan. Ya. Paling nggak paling nggak Presiden menagih janji Jaksa Agung. Kita ada videonya Pak, saya tunjukkan dulu ke Pak Mahfud. Janjinya Jaksa Agung ketika itu nggak akan ada lagi yang main proyek. Saya akan berikan sanksi tegas. Dikit videonya Pak, kita lihat. Terakhir kali saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Karena ini
perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot. Ini tanggal 25 Februari 2025. Iya. Akan dicopot apa, Pak? Kita tanya, nggak ada jaksa yang boleh lagi minta proyek. Ini bukan minta proyek, merampok. Kalau minta, oke dong, saya minta BBM gitu. Itu kan minta biasa, asal dipenuhi syarat-syaratnya, mungkin orang maklum. Tapi ini perampokan. Dan dia diem sampai sekarang. Sampai hari Sabtu tanggal 11 jam 12 dia masih diem. Iya kan? Saat kita bicara ini kan. Terus mana? Katanya mau copot. Gitu. Nggak boleh ada lagi. Mulai sekarang di mana? Ini siapa? Si Febri ini kan jaksa juga. Iya, iya. Mungkin kata yang tepat. Kalau lalu disuruh mundur di tengah malam. Mundurnya kan tengah malam. Dan sebelum mundur masih jumpa pers mengatakan saya tidak bersalah kan kira-kira, Pak? Iya. Dan jaksanya sampai sekarang ini cuma Kapus Penkumnya aja, Anang kan yang ngumumkan itu. Kenapa? Dalam hal yang sebesar ini, ya, kok dia diem aja? Atau mungkin jawabannya waktunya Presiden mengevaluasi Kapolri dan jaksa saya agung tidak yakin kalau itulah. Itu Pak Prabowo kalau mau melakukan itu udah tahu lama bahwa itu harus dilakukan. Tapi kita kayaknya aja lah kasus per kasus aja. Oke. Udahlah, itu urusan Pak Prabowo mau. Saya mau ini jaksa agung aja lah. Oke. Baik, saya kira cukup Mahfud. Ya, ini sementara Pak. Nanti kapan-kapan apa kita follow up lagi. Terima kasih. Pemirsa. Sekian ya, terus terang edisi ya sebenarnya edisi minggu depan. Tapi ini minggu ini kita ambil dua karena ada peristiwa yang luar biasa ini. Gempa bumi hukum dan politik. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Dan yang penting, jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Selesai.